ketika usul pencopotan presiden itu terjadi, emang salahnya di mana? Kan memang secara konstitusional bisa dan boleh dipercakapkan. Mohon maaf nih, perkataan Pak Prabowo direfleksikan, ini hanya republik omon-omon, nah gitu. Kalau kita ngomongin MBG ini kan nggak ramah gender. Apa buktinya MBG nggak ramah gender? Apa Mbak? Coba. Apa? Gibran bisa lolos dengan peristiwa skandal konstitusional. Ini jangan dianggap sebagai sebuah kejadian yang mudah dilupakan, tidak membekas. Bagi kami anak-anak muda, bahkan keberadaan Gibran sudah jadi sumber pesakitan. Mbak, thank you ya. Ini di episode baru lagi nih. Ini cheers dulu. Mbak Cheers Salsa. dulu. Thank you Mbak Salsa. Lagi berat-beratnya hidup jadi warga negara Indonesia. Ini isinya apa? Tebak-tebakan. Ayo Pak, tulis di komen ya. Tulis di komen ya. Nah ini sekarang topiknya menuju reformasi jilid 2, tapi tanda tanya loh ini. Jadi jangan dikira makar ya. Ini pertanyaan pertama dari gua nih Mbak. Ini pemerintahan Prabowo kan baru 18 bulan loh ini. Iya kan? Tapi kok ada seruan-seruan turunkan presiden. Ini menurut lo kenapa Mbak? Gejala-gejala kenapa sih? Emang fungsi podcast ini hanya untuk bertanya ya? Jadi lo nggak boleh punya argumentasi. Gue sih sebenarnya lebih senang kalau lo punya argumentasi, Bang Sindi, lo juga punya argumentasi. Kenapa? Karena itu yang sedang tidak dihidupkan di Republik ini gitu ya. Ketika kita mendengar reformasi jilid 2, kalau nggak salah ini diusung oleh seorang aktivis dari UGM yang Presma UGM Tio itu ya, ingin melakukan reformasi jilid 2 sampai akhirnya kemudian populer jadi isu. Terus kemudian kita semua kayak alergi gitu, ngapain sih reformasi gitu, orang kita baik-baik saja. Yang tadi saya bilang, kenapa kita hanya boleh bertanya dan negara menjawab yang kadang-kadang jawabannya tidak memuaskan. Sedangkan justru ide-ide semacam reformasi jilid 2 atau kemarahan ekspresi narasi yang dilakukan misalnya Saiful Mujani dan Islah Barawi terkait turun aja deh Pak Presiden, itu kan sebetulnya adalah peristiwa percakapan deliberatif di dalam demokrasi yang harusnya membuat kita ada di dalam situasi demokrasi yang menyenangkan dan semua orang punya kebebasan berargumentasi. Apakah itu kelewatan batas? Lewat batas di dalam berpendapat secara demokratis adalah ketika justru pendapat itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Aspek antropologisnya, sosiologisnya, historisnya. Kalau kita ngomongin soal reformasi jilid 2, why not? Orang kita pernah punya sejarah historis, antropologis, sosiologis, politik yang memang kita pernah mereformasi. Kenapa? Karena memang ketika itu ada situasi di mana kita ingin lepas dari otoritarianismenya Orde Baru begitu. Nah kalau sekarang kita ingin lepas dari mana? Kan itu yang harusnya ditanya. Bukan kayak ngapain reformasi jilid 2. Jadi ada ruang diskusi malahan ya kan? Harusnya begitu ya. Jadi reformasi itu kan sebenarnya nggak harus dianggap sebagai parlemen jalanan karena parlemen sebenarnya tidak berfungsi gitu kan. Reformasi itu bukan parlemen ya. Reformasi itu adalah niat sipil untuk melakukan perbaikan sipil di dalam gitu. Apakah kemudian nanti yang direformasi itu adalah kepolisian? Apakah kan kita banyak banget agenda reformasi yang belum tuntas-tuntas. Reformasi kepolisian, reformasi kelembagaan, reformasi ASN. Kita masih ada di dalam peristiwa untuk mengupayakan keberhasilan reformasi di 98. Kalau kita sekarang harus membuat deadline reformasi 1 selesai untuk reformasi kedua ya nggak jadi masalah, apa masalahnya. Jadi tapi kan ketika itu tadi ditanya kenapa? Ya pasti ada masalah, jawabannya gitu. Masalahnya apa? Nah tapi kan pada waktu itu kan, ini Soeharto aja butuh 32 tahun loh Mbak untuk reformasi. Nah ini kan baru 18 bulan nih. Malah ada tuntutan reformasi jilid 2. Ini sebetulnya... Enggak, reformasi jilid 1 era Soeharto berapa tahun? 32 tahun kan kita butuh. Dengan kan? ciri kepemimpinan apa? Oh otoriter ya? Nah Pak Prabowo menjanjikan bahwa kita tetap boleh berdemokrasi, tetap boleh memberikan kebebasan berpendapat. Jadi kenapa kita harus pesimis? Kita justru harus optimis karena kita masih memberikan nilai rapot bahwa demokrasi masih ada. Nah berarti ini kalau ada tuntutan begini. Kalau kamu pesimis, begini, berarti kamu sudah yakin indikasi otoritarianisme itu ada. Kalau ada tuntutan begini berarti ini masyarakat yang kritis atau sebetulnya pemerintahnya yang problematik? Jelas pemerintahnya problematik. Jelas kekuasaan hari ini problematik. Jelas individu-individu elit hari ini tidak memuaskan publik. Dan masyarakat di dalam kumpulannya baik itu sebagai universitas, mahasiswa, BEM, aktivis, civil society menangkap gejala persoalan itu. Dan kalau kita ngomongin soal halal atau tidaknya dilakukan reformasi jilid 2,
orang udah jelas banget reformasi aja itu masih berlangsung semuanya. Tapi kan kita mau tanya reformasi 98 yang sedang dilakukan di berbagai lembaga atau di dalam konteks Republik ini mau sampai kapan? Ya udah kita tutup aja di reformasi jilid 1, kita buat jilid 2 dengan indikator yang lebih jelas, dengan tujuan yang lebih jelas, kan itu yang harus kita capai. Jadi ketika isu reformasi jilid 2 terjadi, harusnya pemerintah tidak merespon dengan bohong itu, tidak ada itu, negara baik-baik saja. Harusnya ditanya, apa yang membuat Anda menyerukan reformasi jilid 2? Tetapi persoalannya tidak pernah ada satupun elit politik yang mampu memberanikan diri menanyakan itu, karena mereka nggak mau dievaluasi, karena mereka nggak mau menaruh diri sebagai pejabat publik. Mereka menaruh diri sebagai penguasa dengan benteng yang begitu tinggi hari ini. Atau kalau enggak, panggil aja itu mereka Saiful Munjani, Cak Islah ke Hambalang kayak di meja bundar begitu, malah diskusi sama presiden ya kan? Kayak seperti pemret-pemret waktu itu kan begitu, kan malah enak kan ada diskusi yang disiarin kan? Sebetulnya kan diskusi meja bundar Prabowo Subianto di Hambalang dengan mengundang orang-orang yang biasanya keras mengkritisi Pak Prabowo Subianto adalah bukti bahwa kerja koalisinya Pak Prabowo itu tidak cukup mengamankan Pak Prabowo Subianto sendiri. Wow. Tapi begini itu Mbak. malahan ya. Ya kan kita harus lihat kayak gitu sampai Pak Prabowo harus menjelaskan kepada misalnya jurnalis yang setajam Najwa. Iya. Atau kemarin pernah diundang tokoh-tokoh oposisi, walaupun keluar dari sana udah nggak jadi oposisi lagi. Berarti jubirnya nggak bekerja juga ini kan, makanya kan? Hari ini kan Justru gini bro, kita nggak punya jubir nggak ya? Nggak tahu. kenapa di-tackle oleh Pak Prabowo di meja bundar itu? Sebenarnya harapan masyarakat itu Prabowo mendengar. Pak Prabowo di sana hadir tidak untuk mendengar tapi menjawab. Tidak untuk menyerap aspirasi masyarakat. Kenapa orang-orang berbicara keras? Karena pengen didengar dan perubahan. Nah menurut Mbak gimana nih? Seperti saya bilang itu naratif sampai, mohon maaf nih, perkataan Pak Prabowo direfleksikan, ini hanya Republik omon-omon, nah gitu. Kan gini ya, duit rakyat itu dipakai triliunan rupiah untuk membayar semua fasilitas yang melekat di dalam tubuh politik pejabat publik. Untuk bekerja maksimal di bidang masing-masing dan membantu fungsi pejabat bernama presiden yang dipilih oleh kita di Pilpres. Yang agenda visi misinya kita sudah sepakati, dianggap cocok, akhirnya kita milih dia. Nah ketika efektivitas tim kerja Prabowo di dalam kabinet tidak maksimal hingga Prabowo harus mengundang orang-orang yang dianggap tidak bisa dilayani, ditanggapi, dipuaskan oleh tim-tim kerjanya, baik itu jubir, tim KSP, atau siapapun, sehingga muncullah ide meja bundar Hambalang Prabowo untuk mengundang siapapun yang dianggap oposisi atau kayaknya mengganggu banget stabilitas isu di Republik ini. Itu kan ya tadi saya bilang, ya tidak berfungsinya koalisi ini secara maksimal. Kalau masyarakat ingin didengar, ingin dipuaskan begitu, ingin direspon, ya kan masyarakat itu nggak menuntut Prabowo in person untuk merespon itu langsung. Nih isu di Republik ini tuh banyak banget gitu loh. Tapi Pak Prabowo mengusahakan agar masyarakat ngerti justru dengan kehadiran dirinya sendiri. Orang-orang yang digaji ini sama kita juga kerjanya apa gitu loh. Kan kita juga butuh klarifikasi dari orang yang melaksanakan tugas, misalnya menterinya. Jajaran birokratnya di dalam lembaga dan badan kenegaraannya. Jadi sekali lagi meja bundar Hambalang yang biasa diisi oleh tamu-tamu yang Pak Prabowo undang sendiri adalah bentuk ketidakpercayaan diri dari kekuasaan Pak Prabowo terhadap koalisinya yang kurang efektif di dalam bekerja dan membangun relasi yang baik dengan publik untuk dipahami apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi tujuan Pak Prabowo, dan apa sebetulnya konsep pengelolaan negara dari Pak Prabowo Subianto. Kalau kita lihat, siapa sih jubir presiden hari ini? Teddy. Saya nggak lihat ya gitu juru bicara presiden yang memang dia didistribusikan kewenangan untuk menjadi juru bicara begitu, dan dia paham betul Pak Prabowo dan jelas-jelas diterima oleh publik, tidak problematik gitu loh. Dulu kan zamannya Pak SBY itu ada dua, jubir dalam negeri dan luar negeri kan, kita udah tahu kan semuanya kan. Misalnya Andi Malarangeng dalam negeri, luar negeri si Dino, iya kan. Pak Jokowi juga ada. Nah ini ngeblur ya Mbak ya? Kalau ini ngeblur ya, hampir kayak semua orang punya jubir untuk Prabowo. Misalnya jubir partai, jubir jubir partai dari ABCD semua yang dikirim untuk ngebela Prabowo di berbagai forum.
Belum lagi misalnya KSP punya staf ahli, staf khusus yang dikirim ke forum-forum seakan-akan jadi jubir. Ini agendanya beda-beda semua. Gitu. Jadi nggak ada satu juru bicara presiden yang presiden sendiri mendeliver his heart, his ideas, his goals. Oh ada deh, Mensesnek kalau nggak salah ya, kalau nggak percaya. Kalau nggak salah ya. Bukan Mensesnek kan? Jubir sekarang kan mewakili Prabowo kan Mensesnek. Iya, kan? tapi kan kalau kita lihat efektivitas di dalam percakapan publiknya apa dia hadir di dalam forum-forum diskusi. Ini berarti sebetulnya murni kegagalan kebijakan apa komunikasi publik pemerintah nih ke rakyatnya? Kalau saya harus kasih penilaian komunikasi publik pemerintah terhadap masyarakat Indonesia, terhadap warga negara memang minus banget ya. Nah, setuju. Jujur minus banget. Gue suka kalau dia ngomong begini nih, gue pengen denger. Enggak, kita harus jujur mengatakan ini. Kenapa? Kendati sekarang sudah ada yang dideliver untuk menjadi bukan juru bicara ya. Jadi kayak semacam orang yang diberi kapasitas oleh konstitusi dan kepercayaan oleh presiden untuk mengatakan sesuatu mewakili presiden gitu kan. Tetapi kan ini banyak banget juga yang mendukung Pak Prabowo. Jadi kalau kita ngomongin dari fungsi konstitusi kehumasannya ya sejauh ini tidak efektif. Di dalam respon kasus-kasus sipil misalnya kejadian bencana, kejadian persekusi terhadap aktivis, terus peristiwa penangkapan aktivis di bulan Agustus, semuanya ini problematik dan tidak punya konsep berpihak kepada korban, konsep berpihak kepada nilai-nilai kesipilan, tetapi lebih kepada membela pribadi Pak Prabowo Subianto yang tadi saya sampaikan bahwa seharusnya di dalam peristiwa-peristiwa publik yang ditonjolkan itu adalah memang nilai-nilai konsep dari Pak Prabowo sendiri dalam kepemimpinannya, bukan Pak Prabowo tuh baik, perhatian, bukan itu. Jadi itu bukan indikasi pejabat publik karena itu jadinya personal, privat. Nah, sampai hari ini kalau kita lihat belum pernah ada satu peristiwa politik sejak kepemimpinan Pak Prabowo yang kemudian menjadi masalah politik, jadi konflik politik, kemudian kita mendapatkan respon yang positif. Iya. Satu-satunya representasi Pak Prabowo yang saya harus kasih acung jempol di dalam peristiwa politik dan mampu menangani dengan baik tuh Habibur Rahman, bro. Komisi 3 ketua Komisi 3. Ya cuman kan gua kenapa bilang dia jubirnya Prabowo, ya satu dia Gerindra ya kan. Kedua gua mau kasih acungan jempol karena dia ketika itu di dalam peristiwa Andri Yunus langsung punya poin civilian value yang on point gitu, yang udah nggak mencela-mencela lagi, pokoknya harus diusut tuntas. Si Habibur Rahman oke juga sih. Waktu kasus siapa yang videografer ditahan, itu juga banyak sebelum itu ini juga. Oke juga. Iya. Jadi gue belakangan ini melihat jubir Prabowo yang paling waras ya kalau itu datang dari lingkaran Gerindra aja. Iya, harusnya sih emang. Karena mungkin mereka bisa ketemu Prabowo langsung, paham psikologis Prabowo langsung, dan mereka ya ada leader yang maksudnya ya katakanlah di dalam partai Gerindra sendiri selain Pak Prabowo ada orang yang didelegasikan untuk mengelola dengan baik. Tapi di luar itu sulit sekali aku melihat orang-orang lingkaran Pak Prabowo itu memahami Pak Prabowo. Ya berarti harusnya si Pak Prabowo itu harus lebih banyak ini ya, kader-kader seperti Om Habib itu dong ya. Gue pengen nyaranin gini sih ke Pak Prabowo Subianto itu, Pak, supaya Bapak bisa punya teman yang jujur, punya tim kerja yang lebih efektif, coba Bapak hire deh profesional-profesional di dalam fungsi komunikasi publik Bapak supaya tidak ada elemen of menjilat, elemen of defensif yang personal karena ingin mempertahankan pemasukannya, gajinya gitu ya, hidupnya secara pribadi, posisinya, dan kedua tidak terbebani oleh agenda-agenda politik yang rumit khusus untuk komunikasi publik, untuk mengejawantakan isi hati Bapak, isi kepala Bapak, kepentingan agenda politik Bapak yang selama ini diusahakan di dalam versi klaimnya Pak Prabowo untuk rakyat bisa tersampaikan. Jadi kalau bisa rombak tuh kantor staf presiden, dari mulai kepala stafnya, anggotanya gitu, terus bikin tim khusus komunikasinya profesional gitu menurut gue gitu. Jadi menurut lo Kodari nggak profesional? Karena biar lepas dari, bukan semua orang pasti berpolitik, tetapi maksud saya bukan representasi partai politik yang selama ini di mana-mana juga kan udah dapat jatah gitu ya, tetapi lebih mengecilkan lah ruang kepentingan politiknya gitu loh. Menurut saya.
Setuju. Kita acung jempol ya untuk Pak Habib ya. Pak Habib Udah nggak usah banyak-banyak memuji Habib. Udah dua scene nih. Cukup. Gini loh. Karena dia juga sebetulnya banyak ngaconya juga, cuma untuk peristiwa itu. Kita harus dan apresiasi dibanding yang lain. Dibanding yang lain karena berbicara keadilan publik di sini. Betul. Di grassroots itu sangat dirasain. Tapi lo tahu kan kenapa Habib bisa kayak gua gitu? nggak mau bahas Karena itu. ada man behind the desk ya. Oh itu, Ya, oke Dasko. lah. Ya maksud aku ya akhirnya ketika iklimnya sehat kan ternyata bisa berlangsung dengan baik juga gitu loh. Cuman kan nggak mungkin juga semua ada di dalam satu kendali orang itu karena tetap variatif politik berlaku di dalam koalisi. Mbak, ini sekarang kembali ke laptop deh. Ini sebetulnya nggak ada laptop, tab. Seruan turunkan presiden ini, kalau menurut Mbak ini lebih cepat nggak sih viralnya dibanding 98? Itu karena apa Mbak? Ada ngaco lagi. Ya pasti viralnya lebih cepat satu karena ada media sosial ya kan. Ongkos viralitas itu tidak semahal zaman dulu kan. Harus nyetak koran, nyetak majalah, nunggu edisi. Tapi kan ada jeleknya juga Mbak. Enggak. Dan ketika usul pencopotan presiden itu terjadi, emang salahnya di mana? Kan memang secara konstitusional bisa dan boleh dipercakapkan. Tetapi ketika itu menjadi delik, ya delik itu juga pasti mereka harus ada naskah akademiknya. Tetapi persoalannya Pak Prabowo ini di dalam jabatan publik tidak ada satupun konstitusi yang memastikan pejabat publik dari presiden sampai kepala desa harus dan wajib dilindungi dari jabatannya mati-matian. Kan selama gitu ya konstitusi menjamin ada sebuah mekanisme pencopotan. Kan Pak Prabowo sendiri ngomong, kalau mau copot saya boleh, tapi mekanismenya konstitusional. Tunggu 2029. Nah, tapi poinnya bukan soal mekanismenya A, B, C, D. Berarti kan boleh dipercakapkan. Boleh diekspresikan. Kenapa kalau misalnya dipercakapkan, diekspresikan malah kena delik? Kalau misalnya mau itu dijadikan sebagai peristiwa hukum, konstitusi juga tidak boleh dong memperbolehkan pencopotan terhadap pejabat publik. Gimana orang mau mencopot pejabat publik, katakanlah presiden, kalau sebelumnya tidak dipercakapkan coba? Tiba-tiba gitu ngajuin. Kan nggak mungkin. Betul. Tidak mungkin. Di dalam peristiwa publik semua harus jadi percakapan publik. Harus diumumkan. Karena mereka juga butuh dukungan. Lah ini butuh baru orang menyesuaikan. mempercakapkan malah dikira Nah, makar. itu maksud gue. Ada mantan pejabat kita bahkan meramalkan itu akan terjadi di Juli, Agustus, maksudnya kerusuhan besar itu. Menurut Mbak nih gimana? Setuju nggak kira-kira Satu, dengan... gue bukan anggota BAIS. Dua, gue bukan ASN BIN. Iya. Ya, Tiga, gue bukan Intel TNI dan analisa Polri warung gitu kopi. Gimana? Iya, jadi Ini gue pejabat loh yang tidak ngomong. punya analisa di dalam perspektif mengamankan negara se-ekstrim Intel, anggota atau PNS BIN BAIS gitu ya. Tapi kita harus mengukur gejala dari perspektif civil society karena saya adalah datang dari dunia akademik gitu ya, dengan studi yang melatar belakangi politik, government, international relationship gitu. Gejalanya kan memang ada banyak. Sekarang kalau kita ngomong keberadaan Gibran sebagai wakil anak muda yang menjanjikan 17 juta lapangan kerja. 19. Ini jangan dianggap 19 juta lapangan kerja. Ini jangan dianggap sebagai janji politik yang diterima sebagai kewajaran atau normalisasi politik. Itu pasti janji-janjinya dihianati di akhirnya. Bahwa pada akhirnya ada semacam pengendapan emosi di generasi muda untuk terlibat di dalam politik, untuk tidak percaya kepada politik, untuk marah terhadap peristiwa-peristiwa politik akibat janji-janji semacam ini. Dengan tambahan Gibran bisa lolos dengan peristiwa skandal konstitusional. Ini jangan dianggap sebagai sebuah kejadian yang mudah dilupakan, tidak membekas. Bagi kami anak-anak muda, bahkan keberadaan Gibran sudah jadi sumber pesakitan. Satu, belum lagi di dalam fungsi presiden dan wakil presiden yang di dalam program dan kerja-kerjanya, misalnya tidak memuaskan publik. Tampilan-tampilan dari jubir-jubirnya, representatif kekuasaan hari ini lebih banyak menyakiti hati masyarakat, lebih banyak nantangin masyarakat. Jangan dianggap itu hanya membuat gejolak di medsos aja. Itu di rumah-rumah, di posko-posko hansip, di obrolan-obrolan warung kopi, mereka semua membahas
betapa hari ini kita ada di dalam nilai terendah kita ketika pejabat publik kita kritisi. Dan kita hanya dianggap sebagai buzzer, pasukan patah hati, pasukan sakit hati, anak abah. Nah, ini kan narasi-narasi sebetulnya yang mohon maaf negara ini juga ciptakan. Lewat organisasi, kelompok yang memang digunakan untuk menahan derasnya arus narasi gitu yang hari ini hidup. Jadi kalau ngomongin mungkin nggak sih terjadi pencopotan, kesempatan itu terbuka lebar. Pencopotan tidak 2 periode atau bahkan Pak Prabowo 3 periode sangat dimungkinkan. Tetapi itu dikembalikan kepada Pak Prabowo sendiri. Bahwa hari ini Pak Prabowo Subianto masih bisa bertahan, masih mendapatkan kepercayaan publik, masih punya kekuasaan melekat pada tubuhnya, ya silakan dimanfaatkan baik-baik. Tetapi apakah Pak Prabowo akan merespon gejala-gejala yang memungkinkan masyarakat itu nanti gerak di dalam aksi massa yang besar, dalam kemarahan yang tak terbendung, ya itu tergantung Pak Prabowo sendiri. Apakah mungkin terjadi? Sangat banyak faktor. Gue pernah ngomong di salah satu forum, bahwa salah satu kegagalan negara di dalam memuaskan dan memberikan harapan hidup kepada masyarakat Indonesia itu salah satu contoh dan bukti realnya adalah ketika perempuan berhenti melahirkan atau menghentikan fungsi rahimnya untuk melahirkan. Orang ngetawain gue, apa hubungannya korupsi, apa hubungan kegagalan negara, apa hubungan kegagalan politik, apa hubungannya frustrasi masyarakat terhadap politik republik ini ketika justru dia berhenti melahirkan. Jelas-jelas kalau Anda tanya anak muda, baik itu laki-laki atau perempuan, di dalam memutuskan lembaga pernikahan, mereka nanya dulu bininya, lo mau nggak dengan gaji gue 2 juta? Mereka udah klop nih, gaji semuanya 2 juta, perempuan yang nganggur, atau sama-sama gajinya 2,5 juta di bawah UMR, terus nanti mereka akan ngomong, kita punya anak kapan? Jadi relasi pernikahan, romansa diranjang, kualitas percintaan bahkan hari ini sudah terpengaruh oleh kualitas kebijakan publik yang sangat buruk. Sulit cari kerja. Iya. Kalau kita ngomongin soal meningkatnya angka perceraian, itu 99,9% akibat faktor ekonomi. Itu udah kayak lingkaran setan. Kalau ngomongin faktor ekonomi, apakah kesalahan para laki-laki tidak bisa dapat pekerjaan? Apakah kesalahan masyarakat tidak bisa dapat pekerjaan karena mereka adalah di atas 60% angkatan kerja dengan lulusan atau ijazah SMA? Apakah kesalahan dari orang tuanya melahirkan anak dengan kualitas pendidikan yang serendah-rendahnya? Apakah kesalahan perusahaan yang menaruh level penerimaan di minimal S1? Bukan. Kesalahan dan kegagalannya ada di negara. Karena negara tidak mampu merespon dengan kebijakan yang melindungi mereka-mereka yang tidak lulus S1, mereka-mereka yang hanya punya ijazah SMA, SMP untuk mendapatkan kesempatan kerja yang sama dengan mereka yang punya ijazah S1, tidak perlu gaji yang sama, tapi kesempatan kerja yang sama. Apakah kemudian negara tidak mampu? Dan kenapa negara tidak melakukan penjaminan untuk mendapatkan kerja tersebut? Inilah yang disebut sebagai kemiskinan struktural, penderitaan struktural yang disebabkan oleh kebijakan dan sistem politik yang tidak berpihak. Bukan karena suami-suami yang diceraiin sama bininya itu atau yang tidak mampu akhirnya menafkahi keluarganya sebagai kesalahan personal, bukan. Karena memang kesempatan itu tidak dibuka oleh negara, tidak diurus oleh negara. Jadi kebijakan yang salah formula ya? Yang tidak memiliki formula keberpihakan terhadap masyarakat. Contohnya salah satu misalnya MBG. Tidak ada keharusan di dalam undang-undang memberi makan rakyat. Tapi mengentaskan kemiskinan. Orang miskin itu adalah ditanggung negara begitu ya. Salah satunya bukan anak yang diberi makan, tapi orang tuanya dikasih pekerjaan seperti Mbak bilang. Jadi di dalam undang-undang itu wajib mensejahterakan masyarakat Indonesia gitu ya. Dan pengejawantahan mensejahterakan itu kan bisa kita artikulasikan dalam banyak agenda. Dan apakah ketepatan itu bisa kita capai di 99,99% ketepatannya gitu ya. Kan itu bisa dipastikan lewat penyesuaian survei, respon kebijakan yang dilempar gitu, masyarakat setuju atau enggak. Nah, cuman kan persoalannya seringkali masyarakat tidak ditanya, masyarakat tidak dilibatkan, masyarakat hanya
dibaca paling maksimal lewat survei. Survei belakangan ini sering direkayasa dengan kepentingan-kepentingan politik. Itu udahlah, terima aja sebagai sebuah fakta. Tergantung yang bayar lah ya. Tergantung yang bayar. Jadi tapi kalau kita tanya pengkhianatan terhadap sains ini juga dampaknya banyak. Tapi kita pernah lomba undang ketua asosiasi survei, jawabannya murni aja tuh. Ya aku sih nggak perlu nanya ya, karena yang punyanya pada curhat sendiri ke gue gitu. Jadi ya tapi ya udahlah ya, itu kan dapur masing-masing, sumber rezeki masing-masing. Cuman ya itu kita harus mampu mengatakan bahwa ketika justru sains, pengetahuan, keilmuan dihianati, dampaknya sebetulnya tidak pernah baik gitu. Jadi apa tadi pertanyaannya, Pak Prabowo mungkinkah dicopot atau nanti dia 2 periode atau bulan Juli menghadapi tantangan baru? Ya itu semua mah mungkin aja, hidup mah nggak ada yang tahu besok. Jadi nggak usah mengklaim nggak akan terjadi. Ya baca aja gejalanya. Anda punya ilmu, Anda punya indikator. Ya silakan baca. Ini kebodohan yang sering dilakukan oleh elit politik di dalam menepis isu yang biasanya mereka tidak sukai. Satu, bicaralah berdasarkan fakta, data, faktual. Stupid banget loh. Kalau lo pakar, lo nggak bisa ngomong pakai fakta dan data doang. Justru Anda harus bicara tentang analisis. Skenario 1, skenario 2, skenario 3. Anda harus membuat proyeksi 1, proyeksi 2, proyeksi 3, proyeksi 4. Kalau Anda cuma menghasilkan data, Anda apa bedanya sama AI? Di dalam data itu tidak ada emosi. Di dalam data itu tidak ada experience. Hanya sebagian kecil yang bisa dipotret oleh data. Bahwa fungsi kepakaran, bahwa fungsi studi bisa menghasilkan fakta lewat data, itu benar. Tapi meniadakan analisis, mengharamkan asumsi, dan melaporkan setiap proyeksi-proyeksi yang datang dari peristiwa akademis, itu adalah kebodohan yang paling buruk dari peristiwa politik di Republik ini. Makanya saya bilang dari tadi, janganlah kita gunakan ruang publik ini di dalam kepentingan dan perasaan privat. Kalau Anda mau masuk di dalam peristiwa politik sebagai jubir, sebagai elit, sebagai praktisi, memang Anda harus menjadi barang publik. Gak mungkin Anda menjadi barang privat, karena Anda menjadi barang privat ketika Anda dengan kekasih Anda, ketika Anda dengan keluarga Anda, tetapi di dalam fungsi publik, Anda adalah barang publik yang boleh dilucuti di dalam aturan-aturan moralitas begitu, yang harus perform sebagai sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan, dan nggak harus dibatasi soal fakta data doang. Fakta data itu bagian dari gejala sosial gitu loh, hasil riset sosial. Tetapi banyak sekali indikator yang harus dilakukan oleh seorang pakar, oleh seorang akademisi, oleh seorang pengamat yang sejujurnya tidak ada itu di dalam peristiwa kerepublikan, inflasi pengamat. Pengamat aja gitu. Ini dari beberapa pengamat itu hanya terjadi kalau pengamat itu nggak punya ijazah asli, kan gitu aja. Tapi ada juga inflasi pejabat, katanya begitu, Mbak. Nah itu lagi, karena dari awal udah aneh menggunakan kosakata inflasi pengamat gitu. Dari beberapa pengamat yang pernah kita interview di sini, salah satu ketidaktajaman Pak Prabowo adalah karena proteksi lingkaran satunya itu Hambalang Boys. Nah, menurut Mbak gimana? Aku nggak tahu ya Hambalang Boys itu apa, tapi yang aku tahu memang susah sekali melihat politik gender di dalam kepemimpinannya Pak Prabowo. Saya merasa politik Pak Prabowo ini adalah politik yang maskulin. Jadi kalau saya juga ditanya oleh Pak Prabowo, saran kedua apa yang ingin Anda berikan kepada saya, salah satunya adalah tolong dong Pak Prabowo pertunjukan kepada kami bahwa Pak Prabowo punya keberpihakan atau politik gender di dalam politik Pak Prabowo. Oh, saya sudah punya Menteri Perempuan, keterwakilan perempuan di dalam kabinet saya gitu. Coba Bapak cek Pak, anggaran Menteri Perempuan itu berapa Pak? Cuma bisa dipakai habis untuk gaji dan operasional administratif pegawai saja Pak. Kalau tidak kreatif amat, bahkan melakukan advokasi terhadap korban KDRT, pelecehan seksual susah. Jadi yang disebut dengan keberpihakan gender itu bukan cuma naro menpar perempuan, wamen perempuan gitu ya. Tetapi memang di dalam fungsi kebijakan harus memperhatikan apakah ini sudah memperhatikan gender gitu. Kayak kita ngomongin MBG. Kalau kita ngomongin MBG ini kan nggak ramah gender. Apa buktinya MBG nggak ramah gender? Apa Mbak? Coba. Apa? 1,
emak-emak yang jualan. Ternyata dapur emak-emak banyak yang terganggu karena ada MBG. Pernah nggak terfikirkan? Kedua, ketika MBG terjadi, anak-anaknya keracunan, yang bayar emaknya juga, yang mewek emaknya juga. Ternyata kenapa tidak berbasis kepada gender? Jadi MBG ini saya lihat memang hasil dari politik maskulin yang merasa bahwa untuk membahagiakan masyarakat itu dengan ngasih makanan. Padahal kalau ditanya suami istri atau perempuan misalnya yang berpihak kepada perempuan lah, perempuan misalnya nggak harus pakai kosakata gender. Perempuan tuh pengennya anaknya sekolah bener, sekolah gratis, suaminya punya kerja. Iya itu, Mbak. Ini terakhir dari saya, Mbak. Ini kalau situasi terus kayak begini nih, 2-3 tahun ke depan lah. Menurut Mbak nih, kita akan lihat perubahan sistem nih, atau malah jangan-jangan nih pengetatan kekuasaan? Di lingkaran Pak Prabowo itu memang ada 2 corak. 1 corak sipil, 2 corak militerisme. Tidak mungkin memisahkan militer di dalam watak politik Pak Prabowo karena Pak Prabowo sendiri identik dengan identitas tersebut. Tetapi kita patut tetap berharap Pak Prabowo memiliki porsi untuk memahami nilai-nilai sipil, penderitaan masyarakat lewat kubu yang satunya. Apakah kemudian ke depan akan semakin menjelang otoritarianisme? Semua demokrasi yang tidak dikawal dengan baik akan sampai ke otoritarianisme. Gitu ya. Jadi saya selalu ingin mengingatkan kepada masyarakat bahwa demokrasi tidak menjanjikan matinya kelahiran seorang otoriter. Tetapi demokrasi bahkan bisa digunakan untuk menjadi selimut untuk menyembunyikan seorang otoriter. Jadi itu dikembalikan lagi kepada kita, masyarakat, kepada para pakar untuk terus hidup di dalam ruang publik, mengawal segala bentuk program, beraktivitas sebagai seorang pengawas independen begitu ya. Karena kalau ngomongin pengawas kelembagaan kayaknya mana ya yang berani ngomong untuk masyarakat hari ini gitu. Jadi ke depan tentu akan menantang. Pak Prabowo akan melakukan reshuffle dan saya harap reshuffle itu adalah bentuk evaluasi dari Prabowo Subianto sendiri sebagai presiden. Tetapi justru yang mungkin akan ditunggu-tunggu oleh masyarakat salah satunya tidak hanya reshuffle kabinet. Apakah Pak Prabowo sendiri berani berpihak kepada masyarakat untuk menjelaskan betulkah wakil presidennya lahir dari peristiwa skandal politik konstitusional yang selama ini ada di dalam imajinasi masyarakat, menjadi sumber iri dengki masyarakat karena seseorang yang bahkan melanggar konstitusi bisa jadi wapres. Kami yang sudah sekolah betul sampai S1, S2, S3 nggak dapat kerjaan, bahkan hidup lebih susah dibandingkan mereka yang menggunakan suara kami, hak kami begitu ya. Jadi kemungkinan selalu terbuka, tetapi kesempatan itu masih ada di tangannya Pak Prabowo Subianto. Kalau Pak Prabowo Subianto ingin selesai dengan soft landing dalam periode pertama, bahkan melanjutkan periode kedua, kuncinya hanya satu, berpihak kepada masyarakat. Bersihkan pelan-pelan koalisi-koalisi yang sebetulnya merusak nama baik Bapak Prabowo Subianto sendiri. Dan mulai Pak, saya ingin sampaikan ke Pak Prabowo gitu ya, untuk membuka mata batin Bapak bahwa oposisi itu bukan setan, oposisi itu bukan tai busuk gitu ya, tetapi itu adalah wujud dari keseimbangan alamiah semesta politik Republik ini. Jadi jangan alergi terhadap oposisi. Dan yang ketiga, siapapun yang saya rasa tidak berpihak kepada masyarakat harus Pak Prabowo langsung tindak, karena masyarakat itu sebetulnya melihatnya Pak Prabowo Subianto ya hari ini ya. Mereka tidak terkesima dengan wakil presidennya, mereka terkesima dengan Pak Prabowo Subianto, mereka melihat harapan pada Pak Prabowo Subianto. Jadi ya silakan tanggung jawab yang Bapak usahakan mati-matian di Pilpres gitu. Jadi kalau Bapak berhenti nanti di bulan Juli, berhenti di periode 1, tidak 2 periode, itu semua adalah hasil dari Bapak merespon sebetulnya kritik publik yang selama ini mungkin Bapak kurang maksimal, yang mungkin nanti di satu peristiwa dia tidak 2 periode karena memang dia tidak memuaskan publik. Jadi semua ini bergantung kepada niat baik dari Pak Prabowo Subianto sendiri di dalam meraih harapan bersama masyarakat, bukan bersama partai politik. Karena jelas
harapan Pak Prabowo bersama partai politik sudah terbukti dari implementasi MBG. Iya. Thank you. Dan program-program lain. Keren tuh Thank you statementnya. Ciao. Thank you.